Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera. Nah, semoga adik-adik sekalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kembali lagi dengan Miss Widi ya. Kita masuk ke materi sejarah Indonesia untuk kelas 10. Nah, di bab 1 kemarin kita sudah belajar tentang sejarah dan manusia. Nah, sekarang di bab kedua kita akan mempelajari tentang zaman praaksara di Indonesia. Oke, nah apa itu zaman praaksara di Indonesia? Ini yang pertama yaitu tahapan perkembangan zaman pada masa praaksara. Oke, zaman praaksara atau zaman prasejarah adalah zaman manusia sebelum mengenal tulisan. Ya, jadi zaman prasejarah itu ialah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Zaman praaksara juga disebut dengan zaman nirleka, yang berarti zaman ketika tidak ada tulisan atau disebut dengan nir, tidak ada, dan leka, tulisan atau aksara. Oke, nah perkembangan di zaman praaksara ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu arkaikum atau azoikum, yaitu merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kurang lebih 2500 juta tahun. Dan yang kedua, paleozoikum, yaitu zaman kehidupan tua, yaitu zaman ini berlangsung kurang lebih 340 juta tahun. Ya. Kemudian yang ketiga, Mesozoikum, yaitu zaman kehidupan pertengahan. Di sini zaman ini juga dinamakan zaman sekunder atau zaman kedua, berlangsung kurang lebih 140 juta tahun. Oke, nah ini yang keempat yaitu Nezoikum atau Kainozoikum, yaitu zaman kehidupan baru, di mana zaman ini berlangsung kurang lebih 60 juta tahun. Nah, zaman ini terbagi menjadi 2. Ya, yang pertama itu zaman tersier atau zaman ketiga, dibagi menjadi beberapa masa yaitu Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Nah, yang kedua yaitu zaman kuarter. Ya, zaman kuarter ini disebut dengan zaman keempat. Dimulai sejak sekitar 600.000 tahun yang lalu. Nah, zaman kuarter ini terbagi lagi. Yang pertama yaitu menjadi 1 kala Pleistosen atau Diluvium, yaitu berlangsung sekitar 600 juta tahun yang lalu. Keadaan alam masih liar dan labil karena silih bergantinya 2 zaman, yaitu zaman glasial dan zaman interglasial. Oke, jadi ini pembagian berdasarkan kala Pleistosen ya. Kemudian zaman glasial adalah zaman meluasnya lapisan es di kutub utara sehingga Eropa dan Amerika bagian utara tertutup es. Kemudian apa itu zaman interglasial? Adalah zaman di antara kedua zaman es. Ya, adalah zaman di antara dua zaman es. Temperatur naik sehingga lapisan es di kutub utara mencair. Akibatnya permukaan air naik dan terjadi banjir besar di berbagai tempat. Kemudian, di kala Pleistosen ini, hanya hewan-hewan berbulu tebal yang dapat bertahan hidup. Ya, itu tadi zaman glasial dan zaman interglasial. Kemudian Homo wazzakensis yang merupakan nenek moyang bangsa Australia pada kala Pleistosen tengah dan Pleistosen atas menyebar dari Asia ke selatan. Sebagian besar dari mereka sampai ke benua Australia dan menurunkan penduduk asli Australia atau aborigin. Ya, ini penduduk asli Australia disebut dengan aborigin. Kemudian yang kedua yaitu kala Holosen. Ya, ini masih pembagian menurut kuarter ya. Kala Holosen ini, pada awal kala Holosen, sebagian besar es kutub sudah lenyap sehingga permukaan air laut naik lagi. Nah, di sini manusia purba lenyap dan muncul manusia cerdas yang kita sebut dengan Homo sapiens, seperti manusia sekarang. Oke? Jadi manusia cerdas zaman dahulu itu disebut dengan Homo sapiens. Inilah pembagian dari kala Holosen.
Nah, kemudian bagaimana dengan tipologi hasil budaya masyarakat pada zaman praaksara di Indonesia? Ya, ini terdiri dari 4 zaman. Yang pertama itu kita masuk ke zaman batu. Oke, zaman batu tua yaitu Paleolitikum. Zaman batu tua ini berlangsung selama kala Pleistosen. Zaman ini berlangsung kurang lebih 600.000 tahun. Hasil-hasil kebudayaan zaman batu tua di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Nah, yang kedua, kita masuk ke kebudayaan Pacitan. Selanjutnya, kebudayaan Ngandong, ya ini alat-alat zaman batu tua dari Ngandong dekat Ngawi, Jawa Timur berupa kapak-kapak genggam dari batu alat-alat kecil yang disebut alat servi atau flik. Kemudian yang kedua, zaman batu Madia atau Mesolitikum, yaitu berlangsung pada kala Holosen. Yang pertama, kebudayaan tulang sampung atau sampung bone culture. Kemudian yang kedua, kebudayaan Toala. Di sini saya sudah masukkan beberapa jenis gambar batunya ya. Kemudian kebudayaan kapak genggam Sumatera yaitu pebble culture. Dan yang ketiga itu zaman batu muda atau Neolitikum. Nah, dari zaman Neolitikum ini ada berbagai peninggalan budaya. Yang pertama, kapak persegi. Kemudian kapak lonjong, gerabah. Dan yang keempat, itu kita masuk ke zaman batu yaitu Megalitikum, yaitu kebudayaan yang utamanya menghasilkan bangunan-bangunan monumental yang terbuat dari batu-batu besar dan masif. Oke, jadi tadi ada 4 ya zamannya. Nah, ini hasil-hasil terpenting dari kebudayaan Megalitikum adalah yang pertama menhir, unden berudak, dolmen, kubur peti batu, dan sarkofagus atau keranda. Kemudian waruga atau arca. Oke. Nah, itu tadi masih sebagian dari pembelajaran materi kita pada bab yang kedua, yaitu perkembangan zaman pada masa praaksara ya. Kita masih bicara dari 4 zaman batu. Oke, nah saya harap kalian bisa memahami sampai di sini ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran ini di bab yang selanjutnya, oke? Di part kedua. Nah, sekian pembelajaran pagi ini. Selamat pagi semuanya.